Halo Tribuners, Senin 11 Mei 2020 kemarin, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo baru saja menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan kelonggaran bagi warga yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali melakukan aktivitas di luar rumah. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi angka PHK akibat pandemi COVID-19. Selain itu, karena pemerintah juga melihat kondisi fisik warga di bawah usia 45 tahun yang cenderung lebih sehat. Nah, mengenai kebijakan ini, seperti apa tanggapan pengamat? Mari kita tanyakan langsung. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Puji Lestari. Beliau merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi dan Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta. Selamat pagi, Ibu Puji. Selamat pagi, Mbak Meta. Pagi, Ibu. Apa kabar, Ibu? Gimana? Sehat? Tetap kerja dari rumah? Iya, sehat selalu ya, Bu. Mbak. Ya. Oh iya, Bu, ini terkait adanya kebijakan pemerintah yang akan memberi kelonggaran bagi masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun untuk kembali melakukan aktivitasnya di luar rumah. Nah, ini seperti apa tanggapan dari Bu Puji terkait kebijakan ini, Bu? Ya, terima kasih Mbak sudah dipercaya untuk menanggapi ini. Ya. Jadi memang kebijakan pemerintah di masa krisis COVID-19 ini itu merupakan suatu kebijakan yang diambil dalam posisi sulit ya Mbak. Di satu sisi itu kita harus memperhatikan protokol kesehatan, kita harus kerja dari rumah, kemudian di sisi lain bagi teman-teman yang tidak bisa bekerja dari rumah itu sangat terkendala ekonomi. Jadi dampak COVID ini kan memberikan dampak yang besar dan memberikan selain problem kesehatan juga ekonomi terutama dan juga sosial, psikologis gitu ya. Nah, ketika kebijakan diambil itu tentunya pemerintah juga sudah berdasarkan riset yang kuat gitu ya Mbak. Nah, sehingga kenapa diambil kebijakan untuk yang usia 45 ke bawah itu boleh bekerja, karena menurut hasil riset pemerintah itu usia 45 ke bawah itulah yang relatif lebih aman untuk COVID-19 ini. Mereka yang terdampak itu 15%. Yang paling rentan itu kan usia 65 ke atas. Kemudian yang kedua itu adalah usia 40 sampai 65. Jadi kalau di persentase menurut hasil riset pemerintah sebelum mengambil kebijakan ini, itu kan kematian tertinggi, itu yang sangat rentan, itu ada pada usia lebih dari 60 tahun, 65 tahun, dan yang memiliki penyakit bawaan itu 45%. Kemudian usia 46 sampai 59% dan memiliki penyakit bawaan, hipertensi, diabetes, jantung itu kan 40%. Nah, baru di bawah 45 tahun itulah 15%. Walaupun 15% memang menurut saya untuk menanggapi kebijakan ini, jadi pemerintah juga harus melihat situasi dan kondisi. Saya kira kebijakan ini menurut saya sudah diambil oleh pemerintah itu dengan pertimbangan yang matang karena aspek ekonomi, Mbak. Bagi masyarakat yang tidak bekerja, nah itu kan mereka mau makan saja sulit. Kemudian di PHK. Nah setelah mengalami kesulitan ekonomi kan mereka juga nanti terganggu secara psikologis dan kesehatannya juga, dampaknya juga dampak kesehatan sama saja gitu. Nah sehingga menurut saya kita sambut kebijakan pemerintah ini dengan pikiran positif untuk memperbaiki kondisi
ekonomi masyarakat gitu Mbak. Iya, sehingga yang berusia di bawah 45 tahun ini bisa menanggung yang keluarganya yang usia rentan tadi begitu. Iya. Tapi Bu, ini kan di bawah 45 tahun memang resiko penularannya lebih rendah ya. Tapi masih memungkinkan, mungkin juga masih memungkinkan untuk tertular. Nah, itu menurut Ibu dengan kebijakan seperti ini, bisa nggak sih berpotensi menimbulkan gelombang kedua corona gitu, Bu? Ya, sebenarnya kalau potensi itu selalu ada, Mbak. Potensi itu selalu ada, hanya menurut saya itu harus betul-betul dipenuhi protokol kesehatan itu, Mbak. Jadi tetap menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, dalam bekerja pun nanti juga harus diperhatikan bagaimana posisi ketika saat bekerja, ketika saat dalam perjalanan. Itu harus betul-betul si pekerja juga melindungi diri supaya tidak tertular virus. Nah, seperti itu, Mbak. Iya. Selain Jadi itu, memang dilematis gitu ya. Tetapi kita harus lebih dampak yang lebih parah mana seandainya dia tidak bekerja, tidak makan. Nah, padahal sebenarnya kondisinya sehat. Nah, lama-lama juga akan berpikir juga terganggu secara psikologis. Nah, tetapi ketika dia punya kemauan dengan protokol kesehatan yang ketat, gitu ya, itu saya kira nanti juga jaga kebersihan di kantor, kemudian kita harus waspada, selalu tetap waspada begitu. Oh iya. Ya. Jadi protokol kesehatan tetap harus diterapkan gitu ya Bu untuk dalam menerapkan kebijakan ini. Nah, selain untuk menerapkan kebijakan ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu Bu, ada nggak cara yang harus diterapkan lainnya dalam pelaksanaan kebijakan ini menurut Ibu? Nah, kalau pelaksanaan kebijakan ini sebenarnya problemnya itu ada pada komunikasi, Mbak. Nah, bagaimana pemerintah itu memberikan komunikasi yang jelas, dengan pesan-pesan yang jelas, dengan alasan yang jelas bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui. Jadi kadang kenapa kebijakan itu tidak diterapkan oleh masyarakat ataupun langsung diprotes, itu apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat itu kadang belum dimengerti oleh masyarakat gitu. Nah, supaya masyarakat ini juga tolong dong kita juga mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena kita yakin pemerintah juga sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi masyarakatnya seperti itu. Nah, kalau semua kebijakan pemerintah kemudian belum diterapkan langsung dilawan, nah itu agak susah juga. Seperti PSBB ya Mbak ya. Saya mendengarkan berita di televisi, membaca koran online dan sebagainya, itu mereka tuh banyak yang melanggar Mbak. Kebijakan mudik itu juga masyarakat itu sudah banyak sekali yang melanggar gitu. Seandainya kebijakan pemerintah PSBB kemarin itu sudah dipatuhi, saya kira akan lebih cepat kita terbebas dari virus corona. Nah, jadi intinya tolonglah kita, masyarakat ini juga membantu pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah untuk keluar dari problem besar. Jadi manajemen komunikasi yang adaptif menurut saya Mbak. Jangan langsung, wah pemerintah ini kok kebijakannya berubah-ubah. Ya memang situasi dan kondisi penyakit ini juga berubah-ubah. Dan menuntut kita juga ikut memerangi, melawannya, itu juga dengan cara yang adaptif. Artinya adaptif itu kita tidak kompromi yang asal gitu,
tetapi bagaimana kita menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Kan ini Indonesia luas ya Mbak ya, per daerah itu berbeda-beda kondisinya. Ya, ada yang zona merah, ada yang hijau, tetapi bagi masyarakat yang di satu kampung itu aman gitu, atau di kota tertentu aman gitu. Bagaimana kalau menuruti kebijakan pemerintah yang hanya tinggal di rumah, sementara satu daerahnya itu aman. Nah nanti nggak makan. Pemerintah sementara mengandalkan bantuan pemerintah sepertinya nggak cukup, Mbak, untuk hidup. Nah ini jadi dilematis sehingga adaptasi terhadap situasi dan kondisi kita di daerah masing-masing itu sangat diperlukan. Itu menurut saya juga dalam istilah kebencanaan itu manajemen komunikasi bencana berbasis masyarakat, gitu Mbak. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat sekitar dalam menyikapi pandemi ini. Jadi satu kebijakan bisa jadi berlaku agak berbeda di satu daerah dengan daerah lain, seperti itu Mbak. Artinya ada klasterisasi kebijakan itu tadi ya Bu? Nah, betul. Jadi ada klasterisasi, silakan bagi yang daerah aman, itu menurut saya apalagi ini usianya masih bisa lebih tangguh dibandingkan usia yang rentan seperti itu. Justru akan membantu menghidupi secara ekonomi bagi keluarga dan masyarakat sekitar seperti itu. Ya. Lantas apa aja Bu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan ini? Nah, yang perlu diperhatikan itu mari masyarakat kita mematuhi kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu ya. Karena kalau kita itu bisa menaati kebijakan yang ada, saya kira kita bisa lebih mudah untuk keluar dari krisis corona ini. Nah, sehingga dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai ke masyarakat, itu satu komando gitu loh Mbak. Satu kata komunikasi yang disampaikan itu ya memiliki narasi tunggal. Artinya bagaimana yang pesan yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu nyampe kepada masyarakat itu sama seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat tersebut. Jangan sampai makna pesan itu tuh dimaknai secara berbeda-beda sehingga implementasi di lapangan itu justru kacau. Nah, jadi menurut saya mari kita memiliki persepsi yang sama dan selalu berpikir positif bahwa kebijakan pemerintah itu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi yang sudah melemah, kemudian bagaimana juga masyarakat itu supaya tetap bertahan, hidup sewajarnya seperti itu. Nah, sehingga kita, masyarakat ini harus berpikir positif, memiliki perasaan-perasaan positif, dan komunikasi kita selalu terjalin dengan baik. Dari pusat ke daerah dan sampai pemerintah daerah ke masyarakat, seperti itu Mbak. Ya. Baik Bu Puji, terima kasih banyak untuk waktunya. Cukup ini saja Bu. Ya, oke. Terima Baik, kasih juga. Semoga kita selalu tangguh dalam menghadapi wabah ini, Mbak. Ya, amin. Ya. Sehat selalu Ibu. Selamat pagi. Sehat selalu, terima kasih. Yuk. Nah, Tribuners, itu tadi tanggapan dari Ibu Puji Lestari. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.